Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jagakarsa, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Di sini saya pribadi, Bung Jepri, selaku pembawa acara Radio RAS yang ada di channel ASADA mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain. Masih edisi religi. Semoga untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa, para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jagakarsa, Jakarta Selatan maupun sekitarnya, dan di luar negeri sana, semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya pribadi, Bung Jepri, selaku pembawa acara Radio RAS yang ada, akan menayangkan salah satu atensi yang bernama Saudara Arianto yang ada di kota atau negara Malaysia. Lebih abdulnya akan saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Jepri. Salam kenal, salam senggol ya. Saya dari Arianto, dari Malaysia. Saya senang sekali dengan acara Anda, Bung Jepri, dengan acara kisah nyata, dengan edisi religi. Bahkan saya beberapa kali menonton video Anda, saya salut sekali. Saya sama dengan yang lain, karena dengan acara Anda kami dapat bisa menyerap ilmu yang ada, baik kisah-kisah nyata maupun kisah-kisah dunia lain, termasuk kami dapat bisa menambah wawasan tentang masalah ilmu agama. Kembali kepada pertanyaan saya, Bung Jepri. Mohon jelaskan, Bung Jepri, dengan sifat-sifat orang-orang munafik, Bung Jepri. Terima kasih atas simatnya atensi saya, dan semoga Bung Jepri bersama Radio RS yang ada di channel Sadam tetap jaya mengudara. Jangan pernah surut, Bung Jepri. Semoga Anda bersama kru dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas simatnya atensi saya, Bung Jepri. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Saudara Arianto yang ada di negara Malaysia, terima kasih Anda telah bergabung bersama kami di Radio RAS yang ada di channel Sadam. Kembali kepada pertanyaan Anda ya. Sifat-sifat orang munafik sebetulnya banyak sekali ya. Ada beberapa ayat-ayat suci Al-Quran, di situ ada beberapa ayat. Saya akan menayangkan salah satu contoh ya yang ada di Surat Al-Baqarah ayat 8. Kalau kita jabarkan memang luas, karena saya mengingat adanya durasi, jadi saya akan menjawab pertanyaan Saudara Arianto yang ada di negara Malaysia dengan sifat-sifat orang munafik. Di antara sifat-sifat orang-orang munafik hal ini agar kita bisa waspada tentang gerakan-gerakan mereka minimalis, mengevaluasi diri kita. Kalau ada sifat-sifat diri kita, maka kita harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki segalanya. Siapa yang dimaksud orang-orang munafik? Siapa yang dimaksud orang-orang munafik? Yaitu orang-orang munafik, yang dimaksud orang-orang munafik itu yang berbuat nifak, menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan, menampakkan keimanan, menampakkan keislaman, dan menyembunyikan kefukuran. Dan ini bagian dari nifak akbar, atau nifak bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan karakter-karakter orang munafik. Ada banyak ayat. Saya akan menjabarkan salah satu ayat suci Al-Quran yang di surat Al-Baqarah ayat 8, yaitu wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia
ada orang-orang munafik yang mereka mengatakan kami beriman kepada Allah. Itu menurut mereka. Dan kami beriman kepada kehidupan akhirat. Itu menurut kata mereka. Padahal mereka bukanlah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, wa minhum bimu'minin. Mereka bukan orang-orang beriman. Mengapa Allah menyebutkan bukan orang-orang beriman? Wa minhum bimu'minin. Mereka bukan orang-orang beriman. Mereka hanya melakukan sebatas lisan saja dengan sengaja ingin mengelabui Allah dan sengaja ingin melabui orang-orang muslim. Karena di hatinya penuh dengan kebusukan, dengan kebencian, dengan permusuhan. Mereka melakukan sesuatu, misalnya mereka sholat, tapi tujuannya hanya ingin diperlihatkan semua orang bahwa dirinya orang yang beriman, termasuk di dalamnya dengan yang lain. Padahal hanya ingin diperlihatkan jati dirinya. Akan tetapi hatinya penuh dengan kemunafikan dan kebusukan. Orang-orang seperti itu sebetulnya orang yang bodoh. Mereka memang pandai, sukses, akan punya kekayaan. Padahal mereka sebenarnya adalah orang-orang yang munafik, orang-orang yang bodoh, yang selalu menyembunyikan permusuhan dan dengan sengaja ingin mengecoh, ingin membodohi, ingin membohongi, ingin mengelabui hamba-hamba Allah yang beriman, termasuk kepada Sang Pencipta. Allah Maha tahu segalanya hal itu. Maka dari itu, untuk saudara Aryanto yang ada di kota Malaysia, memang kalau kita jabarkan luas ya, karena di sini saya waktu durasinya hanya cuma 10 menit. Saya rasa Anda bisa mempelajari kembali. Ada beberapa ayat juga ada di surat-surat yang lain, termasuk di sini ada di surat An-Nisa ya, ayat 42. Nanti Anda bisa lihat. Saya di sini hanya bisa menjabarkan satu ayat tadi di salah satu ayat 8, yaitu surat Al-Baqarah, bahwasanya kita kembali kepada diri kita. Orang-orang yang munafik ya, itu sifat-sifatnya bisa terlihat dari sepak terjang dia kesehariannya. Mulut boleh banyak, akan tetapi tidak pernah lepas hatinya menyembunyikan sesuatu kebusukan, kemunafikan, permusuhan. Orang-orang seperti ini sudah di luar jalur garis keislaman, dalam arti kata di luar agama Islam, seperti itu. Untuk saudara Aryanto di kota Malaysia atau negara Malaysia, terima kasih atas bergabungnya Anda bersama kami. Harapan saya, mohon maaf karena selama ini memang saya diberikan durasi hanya 10 menit, bahkan hanya lebih sedikit. Makanya saya hanya memberikan satu pancingan terhadap Anda. Nanti Anda pelajari kembali ya, sifat-sifat daripada orang-orang munafik ya. Karena ini saya menjabarkan hanya satu, yaitu salah satu ayat yang berbunyi wa minan nasi wa yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa nahum bi mu'minin. Di antara manusia-manusia orang-orang munafik yang mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan kami beriman dengan adanya kehidupan akhirat. Akan tetapi di balik itu dia menyembunyikan sesuatu kebusukan, ingin mengelabui orang-orang yang beriman, termasuk ingin melabui Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Allah Maha tahu segalanya. Disitulah Allah makanya mengatakan wa minhum bimu'minin. Mereka bukan orang-orang beriman.
karena mereka hanya sebatas lisan saja, namun hatinya penuh dendam, penuh permusuhan, dan penuh dengan kemunafikan, termasuk dengan kebusukan yang ada. Kenyataan mereka sholat hanya ingin dipandang bahwa dia orang-orang beriman, padahal hanya ingin dipuji, ingin disebut orang-orang yang alim dan ahli ibadah, padahal itu hanya sebatas hanya ingin diketahui orang lain saja, bukan atas dasar niat di hadapan Allah. Bahkan orang-orang munafik dengan sengaja ingin mengecoh, ingin mengelabui Allah Subhanahu wa Ta'ala atau orang-orang yang beriman. Mustahil bahwasanya Allah Maha segalanya, Allah Maha menciptakan. Dia dengan sengaja membuat mengecoh, dengan sengaja berbuat sesuatu yang dilakukan, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah terpengaruh apapun, karena beliaulah Allah yang Maha Esa, Allah yang menciptakan, Allah segalanya bagi kita orang-orang yang beriman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas syiratal mustaqim.